Halo sahabat Broman, kali ini kita bersama dengan yaitu bintang tamu yang gak kalah spesialnya, yaitu pelatih MB dari Masa Satu Pangkal Pinang. Halo Kak Dep. Halo. Iya, gimana kabarnya nih Kak Dep? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, di sini punya pengen tanya-tanya nih Kak. Kakak awal tahu MB itu dari mana nih? Iya. Kalau Sinden itu dulu kan sering ada pawai nih. Jadi pas lagi kecil tuh sering nonton. Jadi kayak cuma lihat dari kecil tuh kayak lah ada keinginan harus ikut nih, kayak seru banget dengan musik. Awal tertarik tuh karena lihat pawai di belasan gitu ya. Boleh skill dari Kak, cerita Kakak bisa jadi pelatih MB nih di Masa Satu Pangkal Pinang dengan berbagai segudang prestasinya ya tentunya. Pasti teman-teman di rumah pada tahu nih. Oke, pengalaman jadi pelatih. Sebenarnya kalau jadi kita ke pemain dulu. Jadi ya kakak ini pernah jadi pemain dari kelas 6 SD di Belitung. Iya, itu kakak dulu SD di Belitung sampai SMP kelas 3. Jadi kakak ikut marching band kelas 6 SD, ada main di salah satu unit di Belitung. Terus di Belitung itu pas kakak kelas 2 SMP, karena cuma ya awal mungkin kan dulu tuh belum ada pemain bendera cowok atau kalangan. Nah kalau biasa kan cewek semua nih, cewek yang pakai, iya benar. Jadi pas nak nyetus cowok untuk main kalangan agak bingung, kayak diterima ada di masyarakat. Cuman sering-sering lihat YouTube band-band besar tuh bakal rame yang ada kalangan cowok. Jadi kakak kelas 2 SMP kayak memberanikan diri untuk ikut pelatihan selama 3 bulan di luar kota untuk main kalangan ke bendera. Nah selesai ikut pelatihan rupanya ada rezeki ikut bantu ngajar di salah satu unit di Belitung, tapi belum digaji. Belum, masih mati-mati. Iya benar, kayak dengan omongan bagi ilmu rupanya makin ke depan ini kayak orang tua percaya, oh kok bagus banget, siapa nih yang ngelatih. Nah jadi di Belitung lah sempat ngajar 4 unit, dan pas kakak pindah ke Pangkal tuh sekitaran kelas 1 SMA. Masuk ke MAN? Iya masuk ke MAN. Jadi awal dulu tuh kakak saking kan cinta banget ya Kak, nanya ke orang tua, emak kataku di MAN di Pangkal sekolah SMA yang diberamin di mana? Terus searching kan di Google kan, ada di Semaneta. Jadi daftar ke Semaneta kan. Rupanya ditanya ada deh, tanya aja ke orang Semaneta kan di mana ada unit marching band di Pangkal Pinang. Disebutlah MAN katanya. Jadi langsung lari ke sini. Nah, jadi pas awal mula di sini juga gara-gara pendaftaran. Jadi dulu kan ada namanya MOS. Jadi dulu tuh jam angkatan kakak disuruh ngumpulin foto. Jadi kakak nih dengan PD ngumpulin foto pakai baju mayoret. Oh, jadi pada penasaran. Nah, benar. Jadi dulu pas kelas 10 tahun 2016 tuh yang seharusnya anggota kelas 10 kan tidak diperbolehkan main kan, karena harus nunggu next generasi lagi kan. Jadi pas kakak masang foto kemarin tiba-tiba langsung dilirik, oh tuh di mayoret dari Belitung kemarin banyak prestasi segala macam, ditarik lah langsung dia masuk ke MAN. Awalnya main-main dulu ke MAN kan, kalau boleh jujur juga ya, tapi jujur di sini kan. Jadi pas pertama kali masuk ke marching band MAN diajak ke ruangan ujung kan, dulu kan ruangannya di ujung di sebelah Sanggar Pramuka. Jadi nengok lah, kataku bingung kataku ruangan kayak nggak layak banget deh, serius kayak yang aduh nggak layak banget. Kakak tuh di Belitung tuh alhamdulillah ikut band yang hitungan bandnya besar, maksudnya yang lah dinamik. Tiba-tiba pas kakak terjun ke sini kayak yang di luar ekspektasi kali ya. Aduh, cuman kakak ada di berpikiran untuk ada ikut dah. Cuman yang ada di benak kakak kayak bisa deh kalau Devri sendiri yang ngubah semua ini. Nah jadi seiring jalan waktu udah cepat prosesnya deh.
Jadi kelas 2 SMA, 2 SMA tetap ikut, 3 SMA ikut. Pas kakak selesai sekolah di MAN, kakak pendidikan di Jakarta kan. Jadi tahun 2019 kakak sempat lihat tempat searching juga langsung band Bima Persada. Astagfirullahaladzim, kakak bilang anjir jelek banget, kakak bilang kan. Jadi kayak aduh kesian banget. Jadi pas motivasi diri untuk mau memperbagus. nah ya, jadi kakak tuh sempat kepikiran juga, oh dulu aku punya janji nih untuk bagusin tim ini. Jadi 2019, 2020 kakak pulang ke sini pas COVID, Pas COVID, bener kan? ya, bener. Pas COVID, pas tuh adik pelatih lami. Nah, seiring jalan waktu, sekolah ini naik SK kakak tiba-tiba. Nah, dari tahun 2020 kakak dan rekan kakak yang satu kayak bilang, Dek, seberapa kita dibayar di sini, yuk kita majuin ekskul nih. Soalnya cuman kita sendiri loh yang ada ekskul nursing dan SMA di Pangkal Pinang nih. Terus kayak tuh lah kayak komitmen ke diri sendiri. Awal tuh belum digaji deh. 2020 setahun tuh belum digaji, sama 2021 kakak belum digaji. Ilahi ta'ala ikhlas. Akhirnya seiring jalan waktu proses, tapi tidak manis kayak dalam artian ada baik kendala masuk. Iya benar, naik turun naik lokasi tim maju tuh kayak benar-benar ya Allah deh capek banget, kayak nyerah dah kayak aduh ya Allah. Tapi kayak kembali lagi ke janji awal, oh tim ini harus maju. Soal apa deh, dulu kan kalau di MAN cuman hanya satu ekskul nih yang kayak terpandang keren, oh ekskul nih. Nah kakak tuh nak ngerubah situasi tuh, bisa tidak sih kalau gali-gali ekskul 5 nih maju Keren. Nah benar. Terus kakak juga perhatiin dari dulu ekskul yang ada di MAN ini bukan kayak gimana ya, kalau kakak perhatiin sering kayak menjatuhin terus tidak dikekompakan. Nah jadi berjalan waktu 2021 kakak naik SK di sini di MAN, naik SK. Pas naik SK minta beli baju ke sekolah ya. Jadi kayak sistem ngedesak, oh Pak tolonglah nih baju lo karena lah jelek banget Pak, lah ada layak. Oh, oke lah di ACC kan terus baju. Terus 2022, kalau 2021 kan belum ada event nih karena kan kita kemarin kan corona kan selesai kan di 2022 awal kan. Nah ada event pawai, Langsung ikut tuh di situ. nah langsung kayak yuk kita memberanikan diri yuk, bismillah yuk, kayak sistem kayak tuh. Jadilah kan proses 2020-21 ke 2022 itu kayak cuman ya yang kakak sendiri harus berkelahi kayak anak murid kakak, yang kakak sampai harus difitnah sendiri kayak anak murid kakak, dan kakak pun jatuh pun harus bangkit sendiri. Dalam artian ya orang lain nggak boleh tahu nih sakit kuape ini dia, mereka tahu aku ngajar di tim ini dengan posisi yang segar karena pede sesuatu yang ada di pelatih itu bakalan ngaruh ke anak murid. Ya kalau bawaan bad mood kan bakal. Iya benar. Jadi kayak misalkan kakak ada masalah lebih baik kakak nangis setelah kakak ngajar, mereka pulang baru kakak nangis. Tapi kakak kadang juga sering nangis di depan mereka dalam artian kayak capek tuh, benar-benar capek deh karena nursing band tuh bukan kayak sekolah lain. Cuma ini tim ya. Iya benar, tim yang banyak, pasukan yang banyak, yang dituntut harus rapi, harus bagus. Pokoknya ini banyak banget deh kalau kita nak ngulas gali-gali kayak ada bakal cukup waktu. Jadi lah seiring jalan waktu ikut event pawai kayak yang bilang ke diri sendiri bismillah adalah. Iya benar, menang siap, kalah pun siap karena MAN belum pernah juara deh. Dari awal berdiri MAN juara pernah, cuman kayak yang 3 besar, 4 besar, 5 besar, nggak pernah kayak ke angka 1, 2, 3 nggak pernah. Oke, jadi lawan pawai lah selesai malam kakak tuh kayak tidur nggak tenang, nggak tidur ya benar gelisah. Sekali ditelepon kan, Odet katanya coba buka grup, kan ada yang namanya grup PDBI ini, coba buka grup PDBI. Kayak yang ya udahlah ada bakalan juara juga kok, nengok lawan kemarin kan ngeri-ngeri juga kan. Sekali lihat grup, awalnya nengok dari yang ketiga nih, ketiga STKIP, oke. Kedua, tiga kemarin SMA Dwi Masalan, kedua STKIP, lah kataku berat lah, kakak harapkan mereka tinggi besar kan? Bisa jadilah kayak gitu. Iya benar. Sekali ngelihat nilai ya dari 73, 72 ke 84 kayak ada harapan deh, oh segala pupus.
sekali lihat, oh my god, Mas Satu Pangkal Pinang. Kayak lemes banget deh, serius sumpah, kayak ya Allah, kayak mimpi HP ini nih, kayak nah benar. Jadi selesai dari itu nuntut ke sekolah, Pak kami nak lomba ulit nih BMC di Sumaliat, wajib ikut Pak. Oke, ACC juara 3, ke Basel juga ACC juara 3. Jadi setiap event yang kami ada di Bangka ini tetap nak kami ikutin terus, apapun ada dana, entah tuh kami nyumbang, entah kami nyari proposal dari siapapun, inti harus ikut ya. Karena apa? Karena ya itu tadi kembali ke pasal awal, karena kakak nak membagus ekskul ini kayak namanya juga, cuman kadang adalah sampai cerita sedih dalam artian ya Kak tahu sendiri lah kan, cuman kan jadi kayak ya udahlah nikmatin baik, jalanin baik. Iya sama nih segala macam benar. Terus ini kalau misalkan kan misalnya kayak aku nih suka kalau artis tuh Jeffrey Nicole, Maudy Ayunda, kalau di Maximda nih ada nggak kayak pemain terbaik yang kakak fans gitu? Unit anu sih benar, kayak unit siapa nih yang kita panutan kiblat panutan ya, benar panutan. Kalau panutan tim, kalau kakak secara di luar Indonesia nih, kakak lebih suka Blue Devil. Blue Devil itu unit unit luar Indonesia yang benar-benar keren abis. Kalau di Indonesia kakak lebih suka TKT Bontang dari Kalimantan Timur. Ya, mereka tuh sebenarnya bukan suka band sih, mereka tuh lebih memotivasi. Jadi pemain mereka tuh banyak yang dari kampung tahan datang ke kota hanya untuk latihan. Kalau tim favorit itu sih TKT Bontang. Pengalaman kakak yang sulit banget, yang berat sampai kayak ya pun pengen cukup lah sampai di sini kayak gitu. Terus dari itu kakak termotivasi untuk buat harus majuin. Kalau nak main kalau itu sering sih deh, dalam artian kayak ya ini kalau dari luar nih ada kendala yang orang tua yang di sini yang nggak boleh latihan malam, yang dana ada cukup, jadi kayak ya Allah berat banget sih cobaan untuk ikut lomba kayak ini. Cuman kayak kembali lagi ke diri, kalau aku lemah, kalau aku nyerah tidak bakalan jadi atlet gitu. Tapi kalau kakak berkuat insya Allah pasti ada jalan. Jadi kayak aku masih deh, misal kayak yang titik lemah itu tetap pasti ada, dimanapun tetap ada gitu. Cuman ya tergantung pelatih juga, karena pelatih ini kiblat utama tim. Anak murid itu pasti bakalan ikut APKT pelatih, intinya semua itu ada di pelatih. Nah, MB ini kan tim, dan menurut Fania sendiri tuh tidak mudah untuk ngumpulin orang. Kalau ayo seperti kita ngumpul di sini kan pasti ada yang nggak dateng, izin ya kak, ini itu segala macam tuh gimana nih cara mengatasi kayak gitu sehingga full gitu yang datang full untuk buat untuk latihan gitu. Kalau kayak aku dulu sering, cuman kalau sekarang alhamdulillah tidak pernah. Dalam artian mereka sering, sebenarnya kalau di Gema Persada ini bukan hanya datang latihan, tapi mereka nih kakak ajak dulu kayak, yuk kita bikin keluarga kecil dong. Semisalkan kalian tidak bahagia di keluarga kalian, ada loh keluarga peduli kalian. Ya, jadi kakak tuh bukan kayak sistem yang, dek Ika latihan nenek, mau datang Ika kakak pulang segala macam, enggak. Kakak lebih kayak ada masalah apa sih, apa yang berat yang untuk kita latihan. Sering juga kakak bilang, Ika tuh pernah ngerasain nggak sih, pernah ngebayang nggak kalau pelatih Ika tuh setahun full tuh datang terus, tidak pernah izin di saat pelatih sakit ataupun apa. Jadi ya kakak lebih tipikal kalau kalian besar ya udah kalian mikir kayak gitu. Karena apa? Kalau tim satu orang udah masuk bakalan susah. Apalagi mau lomba kan bakalan susah banget. Jadi kalau untuk sekarang paling-paling izin telat. Kak telat kak karena nih ya udah ada apa. Kakak ada apa telat asalkan dia datang. Tapi tetap dapat sanksi, tetap ya, sanksi. Pastinya tentunya ya kan. Tak terlupakan nih sekarang dari BMB paling wow banyak deh. Still salah satunya nih. BMC 2022. Iya. Itu dapat juara ketiga. Ya kak, mau nanya nih, sejauh ini perjalanan tim tuh gimana menurut kakak?
Kalau untuk sekarang, karena kita kan belum ada OR nih, OR mah selesai, cuman kalau untuk angkatan baru belum ada yang mulai latihan. Jadi kalau untuk sekarang nih ya 70%. Cuman kayak wajib next generasi sih, karena ada trauma mati kan generasi. Yang masuk MB tuh apa nama? Emang lah pernah ikut MB sebelumnya atau ada gitu yang baru belajar tak di situ? Oh iya, benar. Nah jadi untuk Ika semua kemarin pas tadi member datang rekrut, anak-anak nih kayak masih bingung deh, kayak yang kak kami belum tahu nih masih gini. Gini loh deh, kakak di sini tuh digaji itu untuk ngelatih kak. Untuk apa kakak nyari orang yang nggak tahu main, bener gak? Bener-bener. Ya tuh kan namanya kakak makan gaji gede kan caranya langsung kan. Jadi maksud kakak gini, kalian jangan takut, Ika masuk internet pasti diajarin dari nol, bener kan? Iya. Jadi kayak, aduh kok pemikiran mereka kayak nih, padahal ya udahlah ikutin bayi dulu, ikutin alur, latihan lah bener-bener, ngerti gak? Bener-bener. Enak gak aku Ika tanggung sendiri lah nanti, Ika rasain sendiri. Jadi kayak anak-anak yang terutama sekolah di mana nih kayak yang punya mana kayak gitu tuh kayak Oh lah. masuk tuh harus lah tahu kayak dari Oh, enggak lah. kemana gitu kan. Nah, kita bukan tim Pemda. Kalau Pemda wajib tahu. Kalau Pemda, ini kan di sekolah kan. Iya. Sekolah tuh kasih fasilitas kan buat kalian. Kami kan kena ikut gitu. Nah, sejauh ini yang kakak lalui itu dari pembina atau sekolah tuh dukung nggak untuk mempersada ini? Kalau kakak kembali ke 2 tahun yang lalu, kalau pembina sih sebenarnya gitu. Cuman kayak ada sejalan basic gitu kak. Dia nggak terkemudian. Susah deh karena PD di Medan itu ada tiga struktur pemain, pelatih, manajer. Kalau sedikit strukturnya kencang, kakak yakin timnya bakal bagus. Tapi kalau ada yang nggak kompak di antara 3 orang nih, udah hancur. Selama nih pembina tuh ganti-ganti ya atau tetap terus sampai sekarang? Kalau untuk sekarang lah pembina baru. Oh, pembina baru. Iya, pembina baru. Harapan ke depannya buat MB ini apa ya? Yang pertama, semoga Pak Mega nonton. Yang pertama harus ada marimba sama vibrafon. Terus insya Allah, kalaupun sekolah mendukung, kakak ke lomba di luar. Kakak nak nyubi pengalaman tak juara, ini mereka harus lomba. Pengalaman sih deh. Di luar kota. Di luar Bangka Belitung, di luar provinsi ya. Wajib tuh sebenarnya. Terus kan sempat ganti-ganti pembina nih, menurut kakak pembina yang kayak sejalan kayak gitu, pemikiran yang enak lah kalau diajar sama misal kan sering bisa ngeluh nih ke pembina pengen gini-gini yang enak tuh di tahun berapa tuh? Sebenarnya enak, cuman ya setiap pembina kan ada plus minus. Enak kali sih deh sebenarnya enak. Selagi gaji kami tidak nunggak itu kembali. Selagi gaji tidak nunggak enak. Di MB ini paling susah tuh latihan tuh di bagian apa nih? Banyak Alat yuk, karena alat yuk tuh kalau gas sama bateri sebulan bisa. Kalau alat yuk harus dulu. Makanya orang tuh banyak nggak suka milih alat yuk. Cuman deh kalau alat tiup, dia kalau mau ngasih alat tiup, kakak pastikan dia bakalan jadi artis di tim itu. Dalam artian yang pemain alat tiup pasti kakak terus saja cari. Karena sumber suara, sumber melodi yang keluar tuh pasti di alat tiup. Kalau di marching band, jadi kayak yang pemain alat tiup tuh tetap kakak banggain. Kakak banggain banget dan kakak agung-agungkan lah kalau untuk alat tiup. Karena prosesnya emang udah cepet deh, butuh kayak ngatur nafas perut, kayak yang harus hafal not dan hafal not lagi. Itu sih kalau di alat ini yang paling enak. Yang paling kalau paling enak itu iya benar. Cuman kalau guard udah bebas juga karena sekarang ada basic harus tahu melempar dan tuh melempar pun nggak sebasing kalau kita tidak tahu kan ya udah lah inti ketangkap dapat kan. Kalau di dunia marching band kalau dalam dunia lain harus ada basic cari basic tekniknya juga. Itu misal awal masuk MB nih, misal main drum band, perkusi, bisa nggak bisa kak pengen ganti misalnya jadi yang lain gitu?
Kalau kakak pribadi sistemnya kayak gini, cobain dulu di sini. Selama kalau 2 bulan nggak ada perubahan, baru kakak pindah section. Nah, jadi kayak ya, kalau pertama kali kak ikut, kalau ngeluh kak dari sini, kayak gak bakalan kakak lirik lagi. Dalam artian, Tanya lagi dulu. nah iya benar. Karena apa deh? Kalau orang banyak ngeluh ini gak bakalan berhasil. Tuh, kalau kakak, jadi kayak yang ya udahlah nikmatin bayi dulu, ikutin dulu. Kalau kayak emang bener nggak bisa, baru kita pindah section. Karena juga pelatih pun pernah ngerasain yang Ika rasain juga. Jadi lah tahu lah. Terus nih banyak yang bisa itu judi mayoret nih. Nah, apa syarat-syarat biar jadi mayoret tuh misalnya? Sebelum kakak jelasin dulu mayoret. Jadi kalau di marching band ini ada 2, ada yang mayoret, ada field commander. Kalau mayoret main tongkat lempar-lempar. Kalau field commander cuman kayak yang harus ngitung teknik ketukan. Sebenarnya kalau mayoret kakak tetap pakai. Jadi gini, di marching band ini ada 2, ada display, ada parade. Kalau kakak display, kakak tidak pernah pakai mayoret. Tidak pernah. Kalau parade kakak tetap pakai. Karena kalau parade kan otomatis ditonton orang ramai ini di jalan kan. Kayak yang harus ada tepuk tangan nih. Ya silakan kalau orang mayoret lempar tongkat, pasti tepuk tangan banyak kan. Iya benar, apalagi atraksi sampai kaya, sampai salto pasti banyak banget. Nah jadi kalau kakak, kalau display kakak tidak pakai. Dan juga kakak lihat dulu, ada tidak nih penilaian mayoret terbaik ke. Kalau ada penilaian mayoret, kakak masukin. Cuman kalau ada dia untuk AP, bener nggak? Lebih baik dia ke bagian alat tiup untuk mengisi suara. Berarti mayoret tuh bisa juga gitu main? Bisa. Sebentar juga kalau di kakak, mayoret harus bisa menguasai 3 alat. Wajib menguasai 3 alat. Jadi cuma jadi main tongkat. Iya benar. Makanya orang tuh banyak kayak karena jadi mayoret kan. Tidak semudah tuh sayang, harus ngasih 3 alat dan harus lincah juga. Nah terus ada nggak mainin lagu yang menurut kakak aduh kayak agak sulit nih mainin lagu? Oh ada, barusan. Lagu apa tuh? Lagu Sumpah Mati. Jadi Sumpah Mati itu kayak ya kami ini menarik lagi kisah orang yang telah meninggal, cuman cinta dia ke orang tuh udah pernah pudar. Jadi kami gelarin Sumpah Cinta dan Matiku. Jadi main di lagu itu tuh bener-bener kayak ritme permainannya sedang naik, turun lagi, naik lagi. Dan juga alat tiup sering keteter di situ. Kalau untuk lagu sih lagu Sumpah Mati, tapi kalau berhasil hasil pun bagus. Bagus banget. Kakak tuh kalau anak-anak nih lebih ke kalian main hanya sekedar main apa ngerasain kakak bilang. Kalau hanya sekedar main dan ngerasain, orang gak bakalan merinding deh kayak oh dia orang main lagu ini lah. Tapi kalau Ika main dengan perasaan, dengan feeling yang pas kayak yang aduh merinding banget, dapat banget penampilan orang, permainan orang tuh dapat banget gitu. Kayak nyanyi gitu kan harus merasakan. Nah benar, kalau orang dapat tapi kan kayak apa sih gini, ngapain gini pak, jadi kayak aduh udah jelas banget. Tapi kalau kami dengan perasaan, dinamika dapet, crescendo dapet, pasti merinding banget kayak dia benar-benar. Terus banyak orang tahu MPD cuma sekedar musik, ternyata kalau di Banyak. dunia tuh pakai tema gitu kan? Pakai harus ada. Bisa dijelasin nggak tuh kak? Sebenarnya kalau marching band ini ada sekarang kan ada 3, ada display, parade, sama kejuprov. Nah kalau untuk kejuprov dia ini baru masuk di PON dan masuk di Korprov. Cuman kalau untuk kawasan Bangka Belitung Provnya belum masuk, cuman Kejurnas udah pernah ikut sama kejuaraan provinsi. Jadi Kejuprov ini ada juga mata lomba. Jadi Kejuprov itu tuh mewakilkan kabupaten dan kota masing-masing. Contoh kayak Pangkal Pinang nih, ada Bangka Tengah. Dan kebetulan kakak juga alhamdulillah sekarang SK turun di Bangka Tengah ngelatih atlet yang di sana. Dan ada juga separuh anak kita yang ikut atlet di Bangka Tengah ya. Karena kalau Kejuprov ini benar-benar ajang bergengsi deh. Karena kejuaraan provinsi kan mewakili kabupaten dan kota. Iya benar. Jadi lomba tuh ada LBGP, LKKB, LUG, LBB. Ini kakak jelasin dikit-dikit. Kalau LKKB ini sampai ke pawai. Cuman kalau kita pawai kan ada bendera, ada field commander, terus ada berhenti dan minum. Kalau LKKB beda. Terus gitu. LKKB tidak ada minum, tidak ada field commander, tidak ada bendera dan tidak boleh istirahat.
Jadi dari awal start, contoh misal kayak mix 8 kilo 8 kilo tuh harus tempuh dengan waktu 1 jam, harus sampai kayak 1 jam kemarin. Waktu memang 1 jam atau bisa lebih? Kalau waktu lebih otomatis penalti. Jadi ada juga LBJP. Pernah lihat lari atlet jalan cepat dah? Nah LBJP kayak tuh tapi main alat musik. Tadi orang jalan cepat dia kayak nges-nges banget kan. Apalagi anak-anak nursing band yang harus main alat tiup, bawa alat berat sambil LBJP dan pakai hitungan waktu. Siapa yang paling cepat tuh yang winner. Nggak semudah tuh MB kan. Kita lihat, ih bagus kayak gini ternyata. Banyak banget deh. Display juga 12 menit full 12 menit ya, paling cepat 8 atau 7 menit itu bukan hanya diem, tapi harus mikir display berapa bar harus main, berapa bar harus berhenti, berapa bar harus visual. Kakak jujur baik deh, kalau kakak lihat satu yang salah kaji nilai di menit 11, kalau laki habis kakak bilang stop ulang. Jadi kadang-kadang mereka kayak yang kak capek kak, nak ngeluh pulang, gak usah latihan, bener gak? Karena apa? Kakak kasar ke Ika, bukan kasar sih, kakak ngebentak Ika karena kakak pernah ngerasain dan Ika rasain. Jadi kakak tahu deh mana yang baik, mana yang enggak deh. Tuh. Sebenarnya kasih kan berat juga sih deh. Parade pun harus jalan berkilo-kilo bawa alat berat dengan yang kadang-kadang di jalan plus minus orang bilang libur gimana tuh ini. Capek lah tentu jalan. Netizen bingung. Kayak halo Bi, tolong kok kalah ngerasain dari start sampai finish bawa alat berat. Nah benar kayak yang Insya Allah orang ini kayak nggak tahu apa cuman tapi wajar nih netizen kan hanya menilai benar kayak ya Allah mudah-mudahan kalau entah anak ngerasain jadi pemain nursing band jadi tahu biar dia tahu jadinya. Ngomong-ngomong masalah alat nih, ini tidak seringan yang dilihat nih, alat yang terberat di engine apa ya? Senar sama kuitong, tuba 1. Berapa kilo berat? Tergantung merek. Kalau merek yang pertama kemarin senar drama itu hampir 10 atau 13 kilo. Kayak beras. Deh kayak nengok anak-anak kadang ya Allah kesian. Makanya kemarin kan kakak lebih ke Pak yuk Pak kita ganti alat karena kesian banget Pak nengok yang sampai pemain ini. Jadi kan kemarin tuh alhamdulillah 2022 alat tergantikan yang baru. Jadi kayak dari yang 10 kilo turun jadi 4 kilo lebih ringan. Cuman kalau yang tuba itu memang nggak bisa ditawarkan lagi. Mani tuba itu kan main gendong, main di sini. Besar banget tuh deh, mani sambil jalan, sambil lari, sambil display kalau enggak ya. Hanya orang-orang yang berjiwa besi sih kayak yang harus bisa main tuh. Kakak jujur pribadi juga selama jadi pemain nursing band tuh kayak tuba nih kayak anjir berat banget. Nah ya kalau alat yang paling mudah nursing band. Kalau nursing band ini tuh. itu simbal. Nursing bell yang ting ting ting. Nah ya, kalau di nursing bell, kalau di angkatan cuma parade. Kalau display mereka ada stand. Nah juga sebenarnya ya semoga Pak Mega nonton sih. Kakak harap tahun depan NBMAN harus ada marimba sama vibra. Ngapain kakak anak ada itu karena kualitas man dalam nursing band tuh ada main-main lagi dalam artian lah banyak orang pun lah menyegani NBMAN. Jadi kayak yang iya benar kayak yuk Pak kita harus upgrade lagi yuk alat kita gitu kayak yang kita punya bel nih yuk bisa ada marimba dan juga ya mudah-mudahan cair loh karena PD marimba tuh alat paling mahal. Marimba kayak tuba tuh alat paling mahal padahal cuma satu loh alat. Kalau marimba tuh paling murah 16 juta. 16 juta yang paling mahal 80 juta. Satu tuh cuma satu alat. Iya, cuman kalau kita ada alat tuh bener-bener kayak yang masih band keren masih band ada duit nih kayak yang alat-alat mahal tuh kalau ada di tim kita kayak yang orang pasti support di sekolah pasti kayak yang benar-benar dibantu diperhatiin. Nah jadi kakak berharap semoga tahun depan ada marimba kayak gitu. Oke kita doakan ya. Amin. Dari ngomongin alat nih, dari yang paling menurut kakak harganya tuh bisa dijangkau murah. Color guard satu pasangnya kalau untuk tiang 150, kalau untuk slipnya 150. Jadi sekitaran 200-300 bisa satu pasang.
Sempet kemarin nonton itu yang di Sungai Liat kalau nggak salah. Itu bagus banget kayak kupu-kupu kalau nggak keren. Iya, dan alhamdulillah mereka dapat best kalau data best Surabaya. Kayak bangga juga sih. Bangga banget tentunya ya. Kayak apa gitu? Kayak apa deh? Oke, lapor buat semua. Udah, oke. Sebentar banyak sih sisi keluar, cepat untuk sadi apa? Ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya bincang-bincang kita bersama Kak Dev kali ini. Saksikan episode selanjutnya